Shalom, Jemaat yang terkasih, bersyukur pagi hari ini kita kembali bersekutu dalam doa pagi Sabtu kita. Kita akan memujikan satu lagu yang akan menemani nuansa Advent kita, yaitu Anak yang Dijanji. Kita pujikan Anak yang Dijanji. Bentar ya. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Bethlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa yang membawa damai datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan pada pagi ini. Untuk itu sebelumnya kita mohon tuntunan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa saya bawakan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hari, di dalam istirahat kami pada malam hari. Kami mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Bapa, kami mengucap syukur pula kalau pagi ini kami ada di dalam media Zoom untuk bersama-sama ada di dalam doa pagi. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Tuhan sertai kami ya Bapa, supaya sinyal boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh ada di dalam Zoom dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung, dimanapun, dalam keadaan apapun, Tuhan berkenan hadir juga menyertai, Tuhan memberkati. Bapa, hamba-Mu yang dalam keterbatasan, yang saat ini diberi tugas untuk menyampaikan renungan pagi, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun, menyertai kami, sehingga apa yang kami persiapkan boleh kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami naikkan doa kami serahkan hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Ini karena nggak ada Bapak, saya panggil ibu-ibu saja. Tapi mohon maaf, mungkin nanti karena yang mendengarkan barangkali ada Bapak juga ya, Bu Pendeta ya, jadi mungkin nggak apa-apa ya Bapak Ibu gitu ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini kita ada di masa Advent yang kedua. Dan mungkin mulai minggu depan kita masuk di Advent yang ketiga.
Masa Advent di mana masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus. Dan sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Kita tetap merasakan akan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh bisa melewati masa pandemi sampai saat ini. Kita dalam keadaan baik, kita dalam penyertaan Tuhan. Kita bisa melewati seluruh pergumulan hidup kita di tahun 2022. Untuk itu, rasanya tidak ada lagi alasan untuk tidak bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah agak lama barangkali ya, ketika Ibu Pendeta Aban berkunjung ke rumah saya, kemudian Ibu Pendeta bertanya, kiranya apa yang perlu di-sharingkan. Kemudian saya menyampaikan, Ibu Pendeta, rasa-rasanya kok tidak ada lagi selain saya bersyukur dan bersyukur atas apa yang saya alami di dalam hidup saya, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya Bapak Ibu, mungkin sekalipun mungkin secara keinginan daging manusia duniawi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, namun tetap banyak hal yang perlu yang dapat disyukuri. Untuk itu pagi ini saya akan menyampaikan renungan yang diberi judul kuasa di balik ucapan syukur. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Semua dalam keadaan baik, suami baik, istri baik, anak-anak baik, secara finansial, ekonomi baik, dan anggap semua berjalan dengan baik. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah berada dalam situasi yang kurang baik, dalam kesesakan, ada persoalan, ada sakit. Mungkin bisa saja kita kemudian lari mencari pertolongan di luar Tuhan. Itu yang ada juga yang terjadi seperti itu. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang pula yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik. Oleh karena terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Seperti yang kita saksikan, ada orang yang begitu luar biasa, Tuhan sudah memberkati secara ekonomi, semua baik, tetapi karena terlena tadi, sehingga melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Bapak Ibu, mari kita lihat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang. Kisah ini yang sering sekali kita dengarkan. Sudah mungkin berpuluh-puluh kali kita dengarkan. Hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil yang ada di dalam Matius 15,
dan di Markus 8. Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan. Tetapi jumlah yang ada terlalu sedikit. Untuk itu lantas apa yang terjadi? Kemudian Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan tersebut. Dan sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan itu. Kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Lalu apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara? Ajaib. Semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang, bahkan dikatakan setelah itu masih terdapat sisa 7 bakul besar penuh. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Apa yang tadinya tidak mungkin terjadi, menjadi mungkin. Apa yang membuat hal mustahil itu kemudian mungkin? Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik pengucapan syukur. Seperti yang tercatat dalam ayat 36 di atas. Dari sini kita bisa melihat bahwa jelas ada kuasa di dalam ucapan syukur. Bapak Ibu, mungkin jika Bapak Ibu diminta untuk bersaksi dan juga termasuk saya, demikian pula saya ketika saya waktu itu bekerja, kemudian Bapak Ibu tahu kondisi saya. Saya pun ketika menerima gaji, cukup ini untuk saya gunakan untuk sebulan. Mungkin kalau untuk makan saja bisa, tetapi di dalam kehidupan ini ada yang namanya harus menyekolahkan anak. Kemudian ketika kita harus bekerja, nggak mungkin kita meninggalkan anak itu sendiri, saya harus mencari orang untuk menjaga anak-anak. Kemudian ketika saya hitung-hitung, oh ini tidak cukup. Itu matematika manusia. Tetapi ketika kita menggunakan matematika Tuhan, kita bersyukur, kita mohon pertolongan Tuhan, akhirnya semua itu bisa berjalan sampai saat ini. Itu yang dapat saya saksikan, dan ketika Bapak Ibu juga disuruh menyampaikan satu kesaksian tentang penyertaan Tuhan, pasti akan banyak sekali hal itu. Ada seorang hamba Tuhan pernah merinci pentingnya ucapan syukur itu. Ia berkata bahwa ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita yang pertama menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Untuk selanjutnya kita berserah sepenuhnya, kemudian mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai dengan cara dan kehendaknya. Kita membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubahkan hidup kita. Kita meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang saat ini sedang terjadi, bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Kita menghargai segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya sepenuhnya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami,
ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Dan ada banyak lagi hal yang bisa kita peroleh di balik sebuah ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi, Tuhan sudah berkata agar hendaklah kita jangan takut. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada di dalam Filipi 4 ayat 6. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan, dan itu dilakukan dalam doa dan permohonan, tentu disertai dengan ucapan syukur. Lalu mari kita lihat ayat yang berikutnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bapak Ibu, apakah kita hanya perlu bersyukur dalam sebagian hal saja ketika kita dalam keadaan baik, hanya ketika semua berjalan dengan baik? Ayat ini mengatakan tidak. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebenarnya di dalam Kristus, itulah yang dikehendaki Allah yang sebenarnya di dalam Kristus bagi kita semua. Dan mengingat pula bahwa penyampaian ucap syukur pun harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus kepada Allah dan Bapa kita yang ada di dalam Efesus 5 ayat 20. Seperti mukjizat yang terjadi di atas tadi, Bapak Ibu, yang sudah kita dengarkan dan sering kita dengarkan, hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kondisi keadaan keuangan atau finansial, dan sebagainya. Mari kita hadapi itu dengan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan akan bekerja lewat ucap syukur kita, sehingga mukjizat yang paling mustahil sekalipun akan bisa terjadi, akan bisa kita alami pemulihan atas apapun pergumulan kita yang ada. Ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan roh-Nya agar bekerja dalam hidup kita, memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Dan kuncinya ada pada ucapan syukur. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, janganlah putus asa, hilang harapan atas apa yang kita alami. Semua itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan hanya akan menutup turunnya berkat Tuhan atas diri kita. Namun, sebaliknya,
ucapan syukur yang paling sederhana sekalipun, yang berasal dari hati yang tulus, akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, pastikan hari ini kita penuh dengan ucapan syukur dan mempercayakan Tuhan yang setia akan selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan kehendak dan rencananya yang terbaik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memampukan kita dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.